Halo teman-teman, selamat datang di Casa de Freya. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya. Oh iya, pagi saya kali ini dimulai dari beberes rumah dulu, karena kebetulan anak saya itu tadi habis mandi dibawa main sama tante-tantenya. Jadi saya bisa beberes rumah dulu sementara anak saya diajak main gitu teman-teman, karena rumah tante-tantenya sama rumah omanya itu nggak terlalu jauh dari sini, dari rumah saya, makanya mereka sering ngajak main anak saya. Makanya saya bisa beres dulu deh gitu. Oh ya teman-teman, ini kenapa saya pakai masker, karena kebetulan saya lagi batuk pilek, jadi saya takut nularin ke anak saya yang masih 2 bulan. Makanya saya pakai masker aja biar aman gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya ini saya mau bersih-bersih dulu, karena nomor satu itu kamar harus bersih. Terus ini saya lagi semprot disinfektan biar nggak ada virus-virus atau kuman-kuman yang menempel. Namanya kita punya baby, kamar itu harus nomor satu selalu rapi, bersih ya teman-teman. Tuh. Oke, sekarang saya pindah beberesnya ke ruang depan. Jadi saya ini tinggal di rumah kontrakan 4 petak teman-teman. Beruntung banget karena kontrakan lain itu biasanya 3 petak, tapi kontrakan saya ini kontrakan 4 petak ya teman-teman. Jadi ada ruang depan ini, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, terus ada kamar. Kamarnya juga bener-bener kamar, bukan yang hanya disekat-sekat gitu aja. Terus di belakangnya lagi itu ada dapur yang menurut saya untuk ukuran sebuah kontrakan ini dapurnya sangat luas ya teman-teman. Jadi saya senang banget karena saya namanya ibu-ibu itu kan senang masak, senang berkutak-atik di dapur gitu. Terus di belakangnya lagi ada kamar mandi sama ada tempat cuci piring itu teman-teman. Terus kenapa saya nggak punya sofa ya teman-teman? Karena sejujurnya saya lebih suka lesehan, jadi saya pakai playmat aja, nggak pakai sofa dulu. Selain bersihnya harus lebih ekstra, kalau pakai playmat gini kan enak ya teman-teman, bisa dilipat kapanpun atau mau digelar kapanpun gitu. Bersihnya juga gampang, tinggal disiram air, dilap-lap aja gitu. Itu teman-teman. Nah, sekarang saya udah selesai beberes ruang depannya. Habis ini saya mau ngopi dulu, mau nyantai dulu sejenak teman-teman. Karena capek ya habis beberes. Dan saya juga setiap pagi itu emang suka ngopi atau suka minum minuman yang dingin-dingin supaya lebih semangat gitu beberes rumahnya. Terus ini saya juga baru beli pete tadi, lagi murah banget di pasar itu, cuman 15.000 dapat 10 papan teman-teman, karena biasanya itu kan sekitar 4.000 5.000 satu papan, makanya saya beli aja lah seikat gitu. Terus saya juga beli tempe
beli tempe di pasar satu papan yang besar ini nih 10.000 ya teman-teman harganya. Karena saya mau bikin yang simpel-simpel aja hari ini. Saya mau bikin orek tempe balado. Saya pakai setengah papan yang besar ini teman-teman untuk bikin orek tempenya. Terus saya juga nggak bikin sayur dulu karena suami saya itu masuk kerja pagi ya teman-teman. Kalau saya bikin sayurnya dari pagi itu nanti pas malam hari itu biasanya udah nggak enak karena saya mau nyayur kangkung. Terlebih lagi ya teman-teman, kangkung dan bayam itu kan nggak bisa lama-lama, jadi takutnya nanti malah nggak enak atau udah nggak bisa dimakan. Makanya saya masaknya itu nanti aja setelah suami saya pulang kerja atau nanti sore kalau anak saya tidur. Saya masak dulu biar masih anget pas suami saya pulang kerja gitu teman-teman. Oh iya, ini saya lagi motong-motong tempenya dulu. Habis ini saya mau goreng, terus saya mau blender bumbunya. Kenapa saya blender bumbunya? Karena lebih praktis dan cepet dan gak pegel. Kalau diulek itu PR banget ya teman-teman. Udah lama, capek, dan bumbunya juga gak terlalu halus. Beda sama di blender. Kalau untuk bikin orek tempe balado kayak gini kan bumbunya perlu banyak, jadi mendingan di blender aja lah gitu. Kecuali bikin sambal nih teman-teman, saya itu lebih suka diulek karena dia masih ada teksturnya gitu. Terus kalau misalnya bikin sambal tomat terasi itu tomatnya kan masih agak kurang halus gitu ya teman-teman, itu yang bikin enak juga. Makanya untuk sambal saya itu udah pasti bikinnya diulek, nggak di blender gitu. Kecuali saya mau bikin dalam porsi besar, misalnya saya ada pesanan nasi kotak gitu ya teman-teman, baru saya bikin sambalnya tuh di blender. Tapi saya baru 1 kali sih dapat pesanan nasi kotak, itu juga dari ibu saya. Mungkin kalau nanti anak saya udah agak besar, saya bisa buka pesanan nasi kotak lagi kali ya. Mudah-mudahan. Nah ini bumbu-bumbunya normal aja ya teman-teman, kayak biasalah orek tempe balado seperti biasa gitu. Ini saya pakai bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya ini sekitar 10 biji yang besar-besar ya teman-teman. Terus saya pakai bawang putihnya ini 4-5 biji tergantung ukurannya. Lalu saya pakai cabai rawit keriting sama cabai rawit Jawa yang orange itu. Tapi cabai rawit Jawanya ini saya pakai sekitar 10 biji aja teman-teman, karena saya takut terlalu pedas. Bukannya saya nggak bisa makan pedas, cuman karena saya lagi menyusui, takutnya itu ngaruh ke air susu saya gitu. Makanya saya kurangin aja deh makan yang pedes-pedes gitu. Padahal sebenarnya saya tuh hobi banget makan yang pedes-pedes. Sewaktu hamil pun juga seminggu sebelum lahiran pun saya masih makan mie goreng yang pedes banget gitu. Jadi karena sekarang lagi nyusui dan katanya bisa berpengaruh ke ASI-nya, makanya ya udah deh saya kurangin aja makan pedes-pedesnya. Toh nanti saat saya udah nyapi, saya bisa makan yang pedes-pedes lagi gitu. Untuk sementara ditahan dulu, dikurangin dulu tingkat kepedesannya. Sekarang saya mau mulai masak bumbu sambelnya teman-teman. Ini saya tambahin daun salam, daun jeruk,
serai 2 serainya, sama lengkuasnya itu 4 potong yang bulat-bulat gitu saya potongnya. Kenapa saya pakainya banyak banget ini bumbunya? Padahal saya cuman bikin satu papan, setengah papan yang besar tadi aja ya gitu teman-teman. Karena saya suka banget masakan yang bumbunya itu medok gitu loh teman-teman, yang buket lekoh gitu kalau kata orang. Karena nanti kan pasti akan dimakannya pakai nasi ya teman-teman. Kalau misalnya masakannya kurang kuat rasanya, lauknya itu biasanya akan berkurang saat dimakan pakai nasi. Makanya saya lebih seneng tuh yang bumbunya tuh buket kayak gini, yang banyak bumbunya. Terus ini saya pakein gula, lado bubuk, sama kaldu ayam bubuk ya teman-teman. Ini bumbu wajib saya kalau masak. Karena apapun masakannya saya pasti pakai kaldu bubuk, gula, sama lada bubuk. Tinggal ukurannya disesuaikan aja sama masakannya gitu, mau masak apa. Kalau masak yang asin-asin ya kaldunya saya banyakin. Kalau masak yang manis-manis kayak semur, udah pasti gulanya yang dibanyakin gitu. Oke teman-teman, udah jadi ini orek tempe baladonya, cepet banget, praktis, tinggal oseng-oseng sebentar, jadi deh gitu. Banyak banget ya ternyata jadinya, padahal saya cuma berdua doang sama suami. Tapi emang kita makannya berdua banyak sih. Jadi biasanya bikin orek tempe seperti ini tuh bisa habis makan sehari 2 hari lah. Itu juga paling besok untuk sarapan aja, nggak bisa buat makan siang. Wah ini sih harus dicoba teman-teman, masak orek tempe yang bumbunya buket begini, karena nikmat banget dimakan pakai nasi anget-anget, dijamin pokoknya. Selanjutnya saya mau buka paket sembako saya ya teman-teman. Ini saya beli dari e-commerce karena saya nyari di minimarket terdekat itu susah banget nyari minyak goreng. Akhirnya ya udahlah saya beli aja di e-commerce. Tapi memang saya biasanya beli di e-commerce, cuman ini saya lagi kebetulan nyari offline ternyata lagi nggak ada gitu, karena yang kemarin sempat ada promo itu, jadi panik buying orang-orang kayaknya, makanya jadi habis di mana-mana ya teman-teman. Ini saya beli paketan 50.000, gratis ongkir, dapat minyak goreng 1, tepung terigu sama gulanya 1 kilo gitu loh teman-teman. Ini saya beli 2 paket. Oke deh, terima kasih sudah menyaksikan vlog saya kali ini. Sampai jumpa.